membawa fishbowl di sana. KPU dan tim ses kedua pasangan calon beberapa waktu yang lalu telah mengundi siapa yang pertama kali mendapat giliran menjawab pertanyaan. Dan hasilnya pasangan calon nomor urut 02 yang pertama kali. Imam silahkan mendekat ke pasangan calon 02. Mohon Pak Prabowo dan Pak Sandi segera menuju podium. Kami persilahkan memilih salah satu bola yang ada di dalam. Pak Prabowo, Pak Sandiaga Uno. Langsung diperlihatkan kepada Imam, Pak Sandi, supaya disebutkan oleh Imam huruf apa. Tolong dilihatkan kepada saya, Pak. Tunjukkan juga kepada saya. Kemudian ke kamera, Pak Sandi. Amplop B. B. Ya, boleh dikembalikan ke Imam. Ya. Para paslon, hadirin, amplop masih tersegel. Saya akan buka. Harap didengar dengan baik, hanya dibacakan satu kali. Kepastian hukum sangat penting bagi warga, pelaku usaha, dan jalannya pemerintahan. Namun ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah. Apa strategi Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut? Akan dimulai ketika Anda menjawab. Waktunya adalah 2 menit. Silakan. Kami akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan sehingga undang-undang, peraturan-peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan di daerah. Ini sulit, ini pekerjaan besar, tapi harus kita lakukan. Supaya ada kepastian hukum, supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia dan hukum itu bekerja untuk semuanya. Partisipasi publik juga sangat penting. Kami akan melibatkan para ahli, baik dari universitas di pusat maupun di daerah. Karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD. Jadi kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan, bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi. Adalah 1 menit, dimulai dari kata pertama yang diucapkan. Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, di Dirjen, peraturan perundang-undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian. Dan kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional, sehingga dikontrol langsung oleh Presiden. Tahan. Dikontrol langsung oleh Presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi agar tidak tumpang tindih, konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Yang kedua, akan kita sederhanakan semuanya, sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik. Baik, saya langsung berikan. Harap tenang untuk pendukung paslon 01. Kita lanjut kepada paslon 02. Silakan memberikan tanggapan atas tanggapan paslon 01. Waktunya adalah 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Kalau saya kok tidak lihat perbedaan. Karena memang pemerintah ya bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan, kemudian juga menghasilkan produk-produk itu. Ini tugas pemerintah. Pemerintah adalah, Presiden adalah Chief Law Enforcement Officer, adalah penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum. Itu tanggung jawab Presiden.
Jadi saya tidak mempersoalkan itu, tapi yang jelas kenyataannya sekarang tumpang tindih, menumpuk begitu banyak peraturan, perlu ada bantuan pakar-pakar untuk membantu pemerintah mempercepat ini masalah semua. Kita ingin percepatan. Selalu urusan di Indonesia masalah terlalu banyak, masalah terlalu besar. Kita ingin terobosan, harus ada terobosan. Itu jawaban saya. Baik, kita boleh tepuk tangan untuk kedua paslon sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Baiklah, kini kita akan masuk kepada sesi kedua untuk pertanyaan yang masih berkaitan dengan tema hukum. Kali ini giliran paslon 01 untuk menjawab. Imam silakan mendekat ke paslon 01. Pak Jokowi, Pak Maruf, silakan dipilih salah satu. Nanti ditunjukkan Silakan langsung, ditunjukkan, Pak. Pak. Silakan Imam. ditunjukkan kepada Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegakan hukum harus dikedepankan dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian. Jawaban harap merujuk pada kasus-kasus konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Waktunya adalah 2 menit dimulai dari perkataan pertama. Silakan. Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur itu bukan pelanggaran HAM. Misalnya, penahanan terhadap tersangka memang itu merampas kemerdekaan seseorang. Tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat. Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya, ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Itu adalah prosedur hukum yang memang harus dilakukan dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Yang kedua, mungkin calon tersangka tidak melarikan diri. Dan jika ada pelanggaran hukum yang melanggar prosedur, penindakan hukum yang melanggar prosedur, ya silakan, ada mekanisme yang bisa kita tempuh lewat pra-peradilan misalnya. Jadi kaki jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin Pak Kiai bisa menambahkan. Cukup. Waktunya masih ada. Ya. Mau ditambahkan paslon 01? Ya, saya tidak menambah. Saya mendukung pernyataan Pak Jokowi. Baik, kita langsung saja kepada paslon pendukung 01. Kita langsung pada paslon 02. Silahkan menanggapi jawaban dari paslon 01. Waktunya 1 menit. Kami ingin bertanya bahwa Bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh, kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor 1, itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan Pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil, ya, juga menurut saya pelanggaran HAM karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, Pak. Jadi sebetulnya siapapun boleh menyatakan pendapat, dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan. Mungkin juga ada anak buah Bapak yang mungkin berlebihan. Waktunya habis Pak Prabowo. Selanjutnya langsung dari paslon 01 menanggapi tanggapan paslon 02. Waktunya 1 menit. Ya, jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Harap tenang.
Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti, sampaikan aja ke aparat hukum. Jangan kita ini sering gerusa-gerusu menyampaikan sesuatu, misalnya jurukamnya Pak Prabowo, misalnya ini katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Kalau ada, ini negara hukum. Kalau ada bukti, silakan lewat mekanisme hukum, laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok, gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu? Waktunya habis Pak Jokowi, waktunya habis. Dan dengan berakhirnya waktu tadi, berarti kita sudah selesai dengan tema hukum. Saya perlu ingatkan kepada para pendukung paslon. Untuk para pendukung paslon serta hadirin, tepuk tangan ataupun yel-yel hanya bisa dilakukan setelah selesai. Kita biarkan paslon kita bicara dan terdengar dengan jelas, karena audiens adalah bukan hanya di ruangan ini. Saya minta kita semua menghormati itu. Imam. Ira, terima kasih. Dan sekarang kita segera menuju ke tema yang lain, yaitu hak asasi manusia. Dan sesuai dengan hasil pengundian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, kita akan sama-sama memulai dari 02 dan beberapa saat lagi kita akan segera memulai dan Ira akan tetap memandu jalannya debat pada segmen kali ini. Ira? Ya, silakan. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno mengambil salah satu. Ira, amplop E. Baik, saya tunjukkan kepada para paslon dan ini masih tersegel untuk HAM pertanyaan pertama. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah-masalah ini? Waktunya adalah 2 menit, dimulai dari perkataan pertama. Silakan. Tadi saya sudah katakan, dalam sistem bernegara, seorang kepala negara disebut chief executive. Kepala eksekutif berarti seorang kepala negara, presiden adalah, tadi saya sebut, chief law enforcement officer. Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu, saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apapun, etnis apapun. Jadi intinya adalah aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang, saya akan pecat. Demikian. Bapak, dalam kunjungan ke 1000 titik lokasi bertemu masyarakat, saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris. Bahwa ada kisah Pak Najib, seorang nelayan di pantai Pasir Putih Cilamaya di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove, di hutan bakau. Beliau dipersekusi, dikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau. Dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus-kasus yang berdampak kepada masyarakat orang-orang kecil, wong cilik, tidak ditangani dengan baik. Di bawah Prabowo Sandi, hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka. Jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan, tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus. Supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Di bawah Prabowo Sandi, HAM akan kita tegakkan dan ini harga mati buat kita, adil makmur bersama Prabowo Sandi. Langsung saya ke paslon 01. Silakan menanggapi jawaban paslon nomor 02, waktunya 1 menit. Keragaman, perbedaan-perbedaan, baik
beda suku, beda agama. Marilah kita menjaga ukhuwah Islamiyah kita, menjaga ukhuwah watoniyah kita. Karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini. Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi tadi. Ya, gampang sekali, laporkan. Saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut. Waktunya habis. Silakan paslon 2 menanggapi tanggapan paslon 01. Waktunya 1 menit. Pak Presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh. Yang kami sampaikan adalah cerita-cerita yang kami tampung dalam kunjungan kita bertemu dengan masyarakat. Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Hak asasi manusia kita pikir definisi-definisi yang besar. Tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan. Seperti dijamin oleh konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Itu yang ingin kami hadirkan. Kami ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya. Rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Mereka menginginkan mata pencaharian dan biaya hidup yang terjangkau. Prabowo Sandi akan berpihak kepada rakyat. Prabowo Sandi akan memastikan bahwa HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan terhadap mata pencaharian yang baik. Demikian Bapak Presiden. Ya, kita boleh tepuk tangan bersama-sama untuk sesi pertama tema HAM. Dan kini kita akan langsung masuk ke sesi kedua masih dengan tema hak asasi manusia. Kini giliran paslon 01, Imam silahkan mendekat. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, kami persilahkan memilih satu lagi. Tolong tunjukkan. Baik, saya bantu. Dapat huruf apa, Mam? C. Ditunjukkan, Mam, supaya lebih jelas. C, Bapak. Amplop C, Ira. Amplop C, baik. Amplop C masih tersegel. Saya akan buka. Paslon 01. Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan, fasilitas publik, serta hak-hak politik. Bagaimana Anda memahami isu disabilitas dan apa program Anda untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas? Waktunya 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Setelah keluar undang-undang mengenai penyandang disabilitas di tahun 2016, saya melihat bahwa paradigma Berharap dalam debat kali ini narasi kuat dan fundamental hadir di tengah ruang publik. Di meja saya sudah ada 5 buah amplop dari huruf A hingga huruf E. Kemudian pilihan akan diambil kembali oleh masing-masing paslon dan akan dibantu oleh Ira Kusno. Ira menuju yang pertama ke pasangan 01. Kami persilakan. Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, silakan siapa yang mengambil? Saya ditunjukkan, Pak. Ya. A. Amplop A. Saya langsung ambil amplop A. Ini amplopnya masih tersegel dan saya akan langsung bacakan pertanyaannya. Baik, saya hanya bacakan sekali, mohon diperhatikan. Untuk menduduki jabatan publik, seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi kerap tidak terhindarkan. Apa strategi Anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini? Waktunya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme.
nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan-jabatan politik, perlu sebuah penyederhanaan sistem di dalam sistem kepartean kita, sehingga pemilu menjadi murah. Pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya pemilu, sehingga kita harapkan kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi, dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik. Dan kita harapkan dengan rekrutmen ini, jabatan-jabatan, baik itu bupati, baik itu wali kota, baik itu gubernur, dan seterusnya, kita akan mendapatkan putra-putri terbaik, karena memang rekrutmennya saya bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus. Makasih. Waktu habis, kami persilahkan Paslon 02 menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, jadi kalau kami menilai bahwa perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret, praktis, dan segera. Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya 8 juta. Kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis. Jadi saya kira seorang kepala pemerintah eksekutif kalau benar-benar niat untuk memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan-kebutuhan kampanye. Sebagai contoh, TV adalah milik rakyat dunia maya. Jadi nggak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di TV. Demikian juga radio, demikian juga baliho-baliho di kota-kota itu harus. Waktunya habis. Ya, Pak. terima kasih. Selanjutnya, saya persilahkan kembali ditanggapi, waktunya 1 menit. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berbasis kompetensi dan bukan finansial itu menjadi kunci. Saya berikan contoh, saya sendiri pada saat pemilihan wali kota, saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Ke partai pun, waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta, saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Ketua partai, pendukung pun juga tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Memerlukan proses yang panjang. Artinya apa? Pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan. Bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial. Waktunya habis. Sebelum kami melanjutkan, kami mengingatkan untuk para pendukung, khususnya 02, mohon kami berharap saling menjaga dan saling menghormati. Dan selanjutnya kami akan menuju ke sesi 2 tema korupsi, dan kami persilakan Ira menuju ke Paslon 02. Pak Prabowo, Pak Sandi, silakan yang akan mengambil. Ditunjukkan Pak Sandi. Ujung tombak negara untuk memenuhi hak-hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkah-langkah Anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi? Waktunya 2 menit. Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri, para birokrat-birokrat itu kurang. Tidak realistis.
Kalau saya memimpin negara ini, pemerintahan, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Kemudian bertanya, uangnya dari mana? Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang berada di 10%, bahkan lebih rendah. Saya akan kembalikan ke minimal 16% tax ratio. Berarti kita akan dapat mungkin minimal 60 miliar dolar lebih. Dengan demikian saya akan perbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri. Saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup, jamin kebutuhan-kebutuhan dia. Kalau dia masih korupsi, ya kita harus tindak sekeras-kerasnya. Ya kalau perlu kita contoh tindakan-tindakan drastis negara-negara lain. Kita taruh di mana mungkin ya, di pulau yang terpencil, suruh tambang pasir terus-menerus mungkin. Jadi kita perbaiki penghasilannya. Itu yang kita perlukan. Tidak masuk. Makanya ini belakangnya saya ngantuk. Selanjutnya, kami persilahkan Paslon 01 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Saya tidak setuju apa yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena kita tahu gaji ASN kita, PNS kita sekarang ini menurut saya sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting menurut saya sekarang adalah perampingan birokrasi. Kemudian ada merit system. Rekrutmen putra-putri terbaik melalui merit system. Mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan integritas, sesuai dengan prestasi, sesuai dengan rekam jejak. Kemudian yang kedua juga ada pengawasan internal yang kuat. Ini penting sekali pengawasan internal. Dan juga tentu saja pengawasan eksternal. Baik dari masyarakat, baik dari media, saya kira ini penting sekali. Baik dari Komisi ASN. Penting sekali pengawasan internal ini bagi perbaikan untuk birokrasi yang bersih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kembali untuk Paslon 02 memberikan tanggapan. Ya, saya kira terus masalahnya yang saya lihat, saya pelajari dari kasus banyak negara adalah tadi walaupun ada tunjangan, ada macam-macam yang disebut untuk kinerja, tapi tetap ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka. Jadi disitulah terjadi sikap ragu-ragu dan sikap tidak kuat mendapat godaan tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum. Ya, dengan membenahi pencatatan aset negara, saya pengalaman waktu di DKI bahwa kita bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Itu digunakan dengan memotivasi para ASN menggunakan teknologi informasi. Kalau kita sudah tahu aset kita, mungkin akan lebih sulit untuk dikorupsi ke depan. Waktunya habis. Demikian tadi untuk tema korupsi telah selesai dan kita segera beralih ke tema terorisme. Baik, kita akan masuk ke tema terorisme. Imam akan membereskan amplop. Saya akan maju ke Paslon 01 untuk memilih kembali huruf yang harus dijawab pertanyaannya. Kita tunggu sebentar supaya Imam bisa selesai dengan susunan amplop. Kita siap, silahkan Pak Jokowi atau Pak Ma'ruf? Ya. Pak Ma'ruf. Saya ditunjukkan dulu Pak. Oke, dan ditunjukkan ke... Ini ya Pak ya. Bapak ambil lagi, kita ulang lagi baik, karena jatuh. Baik. Silakan Pak. Oke. Baik, saya pegang Pak Ma'ruf. Maksud saya huruf yang sama yaitu adalah B. B. Huruf B. Saya ambil, masih tersegel. Paslon 01 mohon diperhatikan, saya hanya bacakan 1 kali. Pemberantasan terhadap terorisme seringkali berbenturan dengan isu hak asasi manusia. Bagaimana strategi Anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan
tanpa ada persepsi dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM. Harap jawab dapat merujuk pada kasus-kasus yang konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Silahkan dijawab, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terorisme adalah merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad. Oleh karena itu haram dilakukan. Bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan, ifsad. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang melakukan perusakan di bumi harus dihukum dengan keras, dengan berat. Oleh karena itu, upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan 2 cara mensinergikan antara pencegahan dan penindakan. Ke depan kami lebih mengutamakan pencegahan melalui kontraradikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham-paham radikal dan intoleran, dan melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Untuk itu, di dalam melakukan tindakan kami juga lebih akan pendekatan yang humanis, yang manusiawi, dengan tidak harus melanggar HAM, hak asasi manusia. Untuk itu, dalam menanggulangi rumahnya bagus loh. Karena pengalaman saya itu, saya mengetahui bahwa seringkali terorisme ini adalah dikirim dari negara lain dan sering juga dibuat nyamar seolah teroris itu dari orang Islam, padahal itu sebetulnya dia itu bukan dikendalikan oleh orang yang mungkin juga bukan orang Islam, mungkin juga orang asing ataupun bekerja untuk orang asing. Saya mengerti benar-benar. Jadi bahwa stigmatisasi bahwa seolah itu radikal itu selalu dicap kepada orang Islam, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi. Saya dukung usaha-usaha kemanusiaan. Waktunya habis, Pak Prabowo. Selanjutnya Paslon 01, silahkan menanggapi 1 menit. Ya, negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya melalui pendekatan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga ada pendekatan yang persuasif melalui pembinaan agama, pembinaan ekonomi dan sosial. Tetapi yang paling penting menurut saya, aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM. Aparat harus tahu mengenai HAM. SOP juga harus berbasis HAM. Dan undang-undang terorisme yang sudah ada di 2018 yang lalu itu juga menitik beratkan pada pencegahan, pada pendekatan sosial, pada pendekatan ekonomi, pada pendekatan budaya, pada pendekatan keagamaan. Dan juga yang lebih penting juga ada transparansi saat proses penindakan, sehingga menjadi jelas. Waktunya habis. Dan selanjutnya kami akan persilahkan Ira menuju ke Paslon 02. Kita segera memasuki sesi kedua, pertanyaan berkaitan dengan tema terorisme. Pak Prabowo atau Pak Sandi silakan mengambil, hati-hati agak licin Pak. Tunjukkan dulu kepada saya, baru ditunjukkan ke kamera sesudahnya. Sudah Pak, hati-hati. Ya, silakan. Huruf E. Huruf E. Terima kasih. Masih tersegel? Dan langsung saya buka dan segera saya bacakan. Kami ingatkan, saya hanya membacanya 1 kali. Iya. Terorisme dan radikalisme semakin menjadi ancaman
Karena itu, dibutuhkan langkah pencegahan dan deradikalisasi. Hal ini bukan hanya bagi individu yang sudah terpapar paham terorisme dan keluarganya, tetapi juga lingkungan yang menjadi lahan subur berkembangnya paham ini. Apa strategi Anda untuk menjalankan program pencegahan dan deradikalisasi yang efektif? Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tadi saya sebut bahwa banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar. Yang terorisme dari dalam negeri menurut pendapat saya adalah akibat rasa ketidakadilan, rasa keputusasaan. Mereka melihat perlakuan yang tidak baik, tidak benar, mereka merasa tersakiti. Dengan demikian mereka bisa dipengaruhi oleh pengajar-pengajar ataupun faham-faham yang radikal dan mengarah kepada kekerasan. Jadi saya sangat mendukung setiap usaha deradikalisasi pendidikan. Untuk itu, Prabowo Sandi, manakala kita yang memimpin pemerintahan, kita akan benar-benar investasi besar-besaran dalam pendidikan, dalam kesehatan, untuk membantu rakyat yang paling bawah, rakyat paling miskin. Kita akan bantu pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, guru-guru di mana-mana harus kita perbaiki kapasitasnya, kualitas hidupnya. Dengan demikian, mereka yang akan bisa mempengaruhi pendidikan, pengajaran, pembangunan iklim yang terbaik untuk suasana tidak putus asa, suasana tidak merasa benci, tidak merasa tersakiti. Ya, kita juga harus melihat program-program kontra radikalisasi kepada masyarakat luas. Bagaimana kita melakukan kontra ideologi, kontra narasi, dan juga kita lakukan kontra propaganda. Banyak sekali masyarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah akhirnya terpapar karena kebutuhan ekonominya. Oleh karena itu Prabowo Sandi akan melihat peta-peta di mana risiko ini timbul berdasarkan ideologi, motivasi, dan psikologinya. Kita harus hadir untuk mereka untuk memastikan mereka tidak terjerumus pada terorisme. Itu yang menjadi komitmen Adil Makmur bersama Prabowo Sandi. Mohon ditahan. Ya. Mohon ditahan. Selanjutnya, Paslon 01 silakan menanggapi, waktunya 1 menit. Deradikalisasi itu dari mereka yang sudah terpapar mengembalikan ke jalan yang lurus, ar-ruju' ilal haq. Oleh karena itu caranya adalah apa yang menyebabkan dia menjadi radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, maka yang harus kita doktrinkan bagaimana meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu, yang inhiraf itu. Tetapi kalau itu disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, maka pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan juga santunan yang bisa mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Saya kira ini yang harus kita kaji betul, kenapa dia menjadi radikal. Waktunya habis. Mohon ditahan. Pendukung Paslon 01 mohon ditahan. Paslon 02, kami persilakan untuk menanggapi kembali. Waktunya 1 menit. Iya, tadi sudah kita singgung ya, sebab musabab terorisme. Dan untuk itu Indonesia, negara kita harus kuat. Kita harus kuat dan tadi kita harus swasembada pangan, tidak boleh tergantung bangsa lain, energi, air, lembaga kuat, dan angkatan perang kita harus kuat, polisi kita harus kuat, intelligence kita harus kuat, kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme. Ya, jangan menunggu. Ini perlu investasi. Ini perlu, saya merasa bahwa ya ini bukan salah siapa-siapa, mungkin kelengahan banyak pemerintah, tetapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelligence, dan angkatan bersenjata. Angkatan perang kita harus kita perkuat, supaya kita bisa tahan, kita bisa mendahului. Waktunya habis, Pak Prabowo. Waktunya habis.
Ini dia segmen yang luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk segmen ini. Penonton, pendengar, dan warganet, usai jeda, kami akan masuk ke segmen debat pasangan kandidat yang akan kembali mengambil tema hukum dan HAM. Namun bedanya pertanyaan ini datang dari masing-masing pasangan calon. Tetaplah bersama kami di debat pertama Capres dan Cawapres 2019. Indonesia memilih. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Inilah debat pertama Capres dan Cawapres Pemilu 2019. Dalam 2 segmen berikutnya, setiap paslon akan memberikan 1 pertanyaan kepada paslon lainnya. Jika pada segmen-segmen sebelumnya pertanyaan disusun oleh para panelis, kali ini gagasan murni berasal dari para paslon. Jadi mestinya tidak ada kisi-kisi, tidak ada pertanyaan terbuka. Dan jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh paslon penanya untuk kemudian direspon kembali oleh paslon lainnya. Kami ingatkan kepada para paslon, yang direspon adalah apa yang disampaikan oleh paslon lainnya. Mari kita berharap diskusi malam hari ini akan bernas, akan kuat dan sangat fundamental untuk publik kita. Dan untuk segmen ini akan dimulai dari tema hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Sesuai dengan hasil pengundian yang telah dilakukan sebelumnya, kesempatan pertama akan diberikan kepada paslon 01 untuk bertanya. Kemudian kami segera persilahkan Anda untuk segera bertanya kepada paslon 02. Waktunya 2 menit dimulai. Mohon maaf, kami ulangi. Waktunya adalah 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dalam visi misi Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan. Akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur pengurusan partai yang Bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen, Bendahara, semuanya laki-laki. Bagaimana Bapak menjawab inkonsistensi ini? Waktu bertanya masih ada, paslon 01. Ini Bapak. Apakah cukup? Baik, bila cukup, saya akan segera persilahkan. Muda, partai baru, kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun, dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul. Tetapi benar yang Bapak itu sebut, tapi yang di eselon-eselon sebagai contoh, Wakil Ketua Umum, saya kira cukup. Kita punya Wakil Ketua Umum Ibu Rahmawati Soekarno Putri, ya, beliau bertanggung jawab untuk ideologi. Kita juga punya beberapa Wakil Ketua Umum lainnya. Kemudian kita punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya, dan kita punya susunan caleg, saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai, Pak. Undang-undang kalau tidak salah mewajibkan 30%. Kita mungkin sudah mendekati 40% dalam mungkin tidak sampai 40, tapi sudah mendekati, dan itu tekad kami. Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan. Kita belum puas, tapi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk emak-emak perempuan untuk bergerak. Dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah emak-emak di seluruh Indonesia, gitu. Saya kira demikian. Waktunya masih tersedia. Saya bukan Gerindra lagi, Pak. Nggak bisa jawab, Pak. Oh iya, benar. Sorry. Kecuali ya. Bapak angkat lagi, Pak. Enggak, jangan. Cukup. Selanjutnya, saya akan persilahkan paslon 01 untuk menanggapi jawaban dari paslon 02. Waktunya
1 menit. Ya, sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi karena Pak Prabowo sudah mengakui. Tetapi bahwa apa yang sudah diakui tadi, kalau saya boleh membandingkan, mohon maaf. Misalnya di kabinet saya, saat saya membentuk kabinet, ada 9 menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya Menlu itu adalah menteri luar negeri pertama. Kemudian menteri BUMN, menteri keuangan, kemudian menteri LHK, kemudian menteri yang berani dan nekat, menteri kelautan dan perikanan. Dan saya juga pernah membentuk yang namanya Pansel KPK. Terdiri dari 9 orang yang semuanya perempuan. Dan mereka bisa memilih. Waktunya habis. Komisioner yang Pak paling Jokowi, baik. waktunya habis. Selanjutnya Paslon 02. Kami persilakan menanggapi tanggapan dari Paslon 01. Waktunya 1 menit. Baik, saya kira itu sah, tapi juga sekarang masyarakat juga menilai beberapa yang Bapak tadi banggakan justru yang menunjukkan suatu kerugian-kerugian besar bagi kepentingan bangsa dan rakyat. Jadi menurut saya kita jangan permasalahkan orang demi orang. Ya, kita masalahkan adalah kebijakan-kebijakan yang dia hasilkan, yang dia produkkan. Jadi kalau dibilang masalah gender, oke, kita cari, kita bisa hitung jumlah. Tapi kalau kita bilang output, ya kita bisa berdebat lagi. Kita bisa berdebat lebih lama lagi. Jangan hanya perempuan diangkat dan kita bangga. Harus perempuan tapi juga cakap dan pro rakyat. Dan tidak perempuan mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Ini masalahnya. Ya, jadi saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan. Kalau dia perempuan tapi dia tidak membela rakyatnya sendiri, ya saya kira tidak perlu dibanggakan. Waktunya habis, Pak Prabowo. Baik, kita langsung saja masuk para paslon. Kita masuki bagian kedua, masih pertanyaan dengan tema hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Dan kali ini kesempatan kami berikan kepada paslon nomor 02 untuk bertanya. Dan waktunya adalah 1 menit, dimulai pada saat Anda mulai bicara. Silakan. Ya, seperti kita ketahui banyak hukum yang masih tumpang tindih. Dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat bahwa bagaimana, apalagi Bapak sudah 4 tahun bekerja untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru seperti penunjukan-penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik. Itu ditanyakan oleh masyarakat. Bagaimana investasi bisa meningkat kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan. UKM sulit untuk berkembang. Banyak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum. Nah, kami ingin menanyakan kepada Bapak bagaimana untuk memastikan ini terjadi di seandainya Bapak mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk 5 tahun ke depan. Sementara Bapak sudah 4 tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum dan benturan kepentingan hadir di mana-mana. Terima kasih. Oke, cukup. Langsung saja dijawab oleh paslon 01, waktunya 1 menit. Waktunya koreksi 2 menit. Saya akan lakukan revisi-revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. Kita akan revisi banyak sekali undang-undang yang tidak pro kepada investasi. Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita, karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha, dan hukum juga tidak
tebang pilih, dan hukum betul-betul bisa memberikan rasa tentram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia. Pak Kiai, saya persilakan untuk menambahkan. Program kami ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total. Salah satunya adalah penataan regulasi. Penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tindih dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas, yang menguntungkan rakyat, memudahkan rakyat, dan akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembangan UKM. Saya kira itu. Cukup, waktunya masih ada? Cukup. Cukup, langsung saja Paslon 02 memberikan tanggapan. Kita tahan untuk pendukung 01 memberikan tanggapan atas apa yang disampaikan oleh 02. Waktunya adalah 1 menit. Jadi yang kita permasalahkan adalah bagaimana yang Bapak sebut tadi, ya Pak Presiden Jokowi tadi sebut aparat-aparat yang tidak mengayomi dan sebagainya. Sekarang masalah yang kita ingin tanya itu bagaimana? Karena Bapak sudah memimpin selama 4 tahun. Jadi bagaimana? Apa yang kita tunggu adalah sebetulnya apa yang bisa dilakukan segera sehingga tidak terjadi yang seperti yang kita khawatirkan semua itu. Sehingga terjadilah sekarang kesan bahwa penegakan hukum, keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya, orang yang punya koneksi. Dan tadi ditanya oleh wakil presiden saya, ya, insya Allah. Amin. Jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan Bapak, ya kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada kader yang aktif. Bro, udah oke belum? Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada tidak kepada orang partai atau tidak harus kepada seorang profesional. Menurut saya jabatan itu yang paling penting seperti tadi sudah saya sampaikan, ada sebuah merit system, ada sebuah proses rekrutmen yang betul, proses rekrutmen yang transparan, proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi, kepada integritas, kepada kapasitas. Banyak kok aparat hukum yang berasal dari partai yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris. Misalnya Pak Baharudin Lopa itu dari P3, nyatanya memimpin kejaksaan juga bisa sangat baik. Kenapa harus dibedakan ini yang partai, ini yang non partai? Saya kira sama saja buat saya. Yang paling penting proses rekrutmennya benar. Waktunya habis Pak Jokowi. Kita tepuk tangan untuk segmen ini. Silakan pendukung 02, 01. Dan tema hukum dan HAM sudah selesai dibahas di segmen ini. Ya, penonton, pendengar, dan juga warganet, usai jeda pariwara kami akan segera kembali dan masuki sesi debat pasangan kandidat untuk tema korupsi dan terorisme. Dan tetaplah bersama kami di debat pertama Capres dan Cawapres 2019. Segmen ini murni berasal dari para paslon, tidak ada kisi-kisi. Paslon akan memberikan satu pertanyaan yang kali ini berkaitan dengan tema korupsi dan terorisme kepada paslon lainnya. Jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh paslon penanya untuk kemudian direspon kembali oleh paslon lainnya. Dan kali ini kesempatan pertama akan kami berikan kepada paslon nomor 02 dan waktu bertanya adalah 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Baik, kita mengetahui bersama bahwa masalah korupsi dan konflik kepentingan ini sangat erat hubungannya. Saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Bapak tentang konflik kepentingan ini? Apakah Bapak bisa meyakini dan menjamin bahwa pejabat-pejabat yang bekerja untuk Bapak
benar-benar tidak memiliki kepentingan pribadi atau kelompok atau bisnis dalam kebijakan-kebijakan yang dia ambil, terutama dalam import beras, gula, dan komoditas-komoditas yang sangat dirasakan merugikan petani-petani kita. Terima kasih. Waktu bertanya masih ada? Cukup. Cukup. Langsung menuju ke paslon 01, menjawab, waktunya 2 menit, dan tolong jawab pertanyaan dari paslon 02, dimulai saat Bapak berbicara. Pertama akan saya mulai terlebih dahulu dari saya, Pak Prabowo. Saya ini tidak memiliki beban-beban masa lalu, sehingga lebih enak dalam bekerja, enak dalam memberikan perintah-perintah. Tadi Bapak menyampaikan bahwa apakah tidak ada kepentingan pejabat-pejabat yang kami angkat. Ya kalau memang ada dan Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya jalankan aja mekanisme hukum. Dilaporkan saja ke polisi, laporkan saja ke KPK, laporkan saja ke kejaksaan kalau memang ada buktinya. Tetapi bahwa pemerintah kami ingin semuanya sederhana, ingin semuanya mudah, seperti yang telah kita bangun, yaitu online single submission sebagai contoh. Dengan online single submission ini yang dulunya kalau orang ingin mencari izin, 9 izin sampai bertahun-tahun, bukan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Izin sekarang, Bapak sebagai pengusaha, Pak Sandi sebagai pengusaha, datang ke online single submission. Dicoba, Bapak datang, Bapak tunggu 2 jam, izin-izin akan keluar dan Bapak bisa langsung memulai usaha. Inilah yang kita lakukan, yaitu memperbaiki sistem, menyederhanakan sistem, sehingga peluang untuk terjadinya korupsi itu betul-betul tidak ada. Ada transparansi di situ, ada keterbukaan di situ, ada manajemen pengawasan yang ketat di situ, ada manajemen controlling yang baik di situ. Kalau memang masih ada, sekali lagi, kalau Bapak memiliki bukti-bukti yang kuat, ya silakan saja dilaporkan. Itu jawaban saya. Waktunya masih ada, waktunya habis, dan langsung ditanggapi paslon 02. Waktunya 1 menit. Pak Jokowi yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati, yang membingungkan kami adalah bahwa di antara menteri-menteri Bapak itu berseberangan. Ada yang mengatakan produksi persediaan beras cukup, tapi ada lagi yang mau import beras. Jadi ini yang membingungkan kami. Jadi kami bertanya kepada Bapak, bagaimana pejabat yang Bapak angkat, termasuk Dirut Bulog, Pak Buas mengatakan bahwa cukup. Kemudian Menteri Pertanian Bapak mengatakan cukup, tapi Menteri Perdagangan Bapak mengizinkan import komoditas pangan yang begitu banyak. Ini yang membingungkan rakyat dan kami. Ini masalah pemerintahan Bapak sendiri di antara pejabat-pejabat yang Bapak angkat. Karena itu kami tanya kepada Bapak, apakah Bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan. Itu saja, Pak. Waktu habis, silakan tanggapi lagi, waktunya 1 menit. Ya kalau ada perbedaan-perbedaan seperti itu, saya kira dalam dinamika sebuah di rapat-rapat saya persilahkan kok. Menteri-menteri itu saling debatnya saya persilahkan, saya dengarkan. Ada yang mau tidak import, ada yang mau import, tetapi kalau sudah diputuskan, ya memang harus dijalankan. Bahwa kalau menteri sama semuanya menurut saya malah nggak bagus. Tidak ada saling kontrol, tidak ada saling ngecek, tidak ada saling mengawasi. Penting sekali sekarang ini, tidak usah menteri itu harus sama semuanya, berbeda nggak apa-apa. Debat di rapat saya persilahkan kok, nggak ada masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya, baru saya putuskan import atau tidak, baru kita putuskan. Menurut saya biasa, menteri-menteri saya dengan situasi-situasi seperti itu tidak buat saya bukan sesuatu yang tidak baik, malah baik karena ada saling mengkontrol dan masyarakat juga tahu. Waktunya habis. Waktunya habis.
Dan kita boleh tepuk tangan untuk sesi ini untuk 02 maupun 01. Silakan. Baik, kita mulai. Tidak boleh ada yel-yel. Kita akan lanjutkan. 01 dan 02. Kita akan lanjutkan kembali. Kita masuk ke bagian kedua. Temanya masih sama para paslon, adalah korupsi dan terorisme. Kini kami berikan kesempatan kepada paslon nomor 01 untuk bertanya. Silakan, waktunya adalah 1 menit dari kata pertama yang diucapkan. Kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Bahkan Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4, meskipun ini saya nggak setuju. Tapi menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi. Yang saya tahu, caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya, berarti Pak Prabowo yang tanda tangan. Bagaimana Bapak menjelaskan mengenai ini? Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Paslon 1, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan? Cukup. Langsung paslon 02 menjawab, waktunya adalah 2 menit. Baik, itu mungkin ICW, tapi saya sendiri belum dapat itu, laporan itu. Ya, dan benar-benar itu juga saya kira sangat subjektif. Ya, saya tidak setuju itu, saya seleksi caleg-caleg tersebut. Kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami gitu. Kita tahan, para pendukung kita dan tahan. Begini Pak, begini. Ada juga kadang-kadang ya, tuduhan-tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima THR seluruh DPRD-nya, semuanya lintas partai Pak. Kalau kita sekarang cek di kejaksaan, boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah menunggu masuk KPK ataupun sudah di dalam penjara. Kita bisa cek. Saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing-masing ya. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi, saya yang akan masukin ke penjara sendiri. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Kita tahan paslon 02, waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Atau cukup? Cukup. Langsung paslon. Pokoknya kita anti korupsi. Paslon 01 langsung menanggapi kembali apa yang disampaikan paslon 02. Rumahnya bagus loh. Yuk. Wah, spray dan bed covernya. Sebentar. Kita tahan. Kita boleh tepuk tangan dulu. Waktunya di freeze, ditahan dulu. Pak Jokowi silahkan lanjut. Mohon maaf Pak Prabowo. Jadi saya tidak menuduh partai Bapak korupsi, bukan. Ini mantan koruptor, mantan napi korupsi yang sudah. Ya, waktunya habis Pak Jokowi. Silahkan langsung menanggapi paslon 02. Waktunya adalah 1 menit. Jadi mantan korupsi, saya kira kita pelajari dan begini. Ini kan demokrasi Pak. Kita umumkan aja ke rakyat. Kalau rakyat nggak mau milih ya nggak akan dipilih. Kan begitu. Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih dianggap masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia punya kelebihan lain, mungkin korupsinya juga nggak seberapa, mungkin dia begini, kalau curi ayam benar itu salah, tapi kalau merugikan rakyat triliunan, itu saya kira yang harus kita habiskan di Indonesia ini. Waktunya masih ada, akan dimanfaatkan. Cukup, baik. Imam, langsung saja. Dan penonton, pendengar juga warganet, usai jeda kami akan masuk ke segmen pamungkas. Tetaplah bersama kami di debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019. Tetaplah bersama kami. April 2019, rakyat Indonesia memilih.
Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar. Bro, udah oke belum? Udah oke belum? Bro, udah oke belum? Penonton, pendengar dan warganet, kini kita sampai pada sesi akhir debat malam ini. Kedua pasangan Capres dan Cawapres punya kesempatan menyampaikan pernyataan penutup. Dan kami tahu para paslon sudah menyiapkan kalimat penutup itu, tapi kami minta ada tambahan elaborasi. Para paslon harap menyimak. Sampaikan penutup yang bernuansa menyejukkan, termasuk apresiasi para paslon terhadap lawan debat Anda pada malam hari ini selama debat berlangsung. Jadi tolong elaborasi juga dalam kata penutup dua pesan utama, yaitu damai dan hal-hal positif. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada paslon 01. Silahkan kalau mau kemudian mengelaborasi terlebih dahulu antar Capres dan Cawapres. Kalau sudah siap, waktunya adalah 2 menit mulai dari kata pertama yang diucapkan. Kami tidak ingin banyak bicara. Kami sudah paham persoalan bangsa ini dan tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tidak punya potongan diktator atau otoriter. Kami tidak punya rekam jejak melanggar HAM. Kami tidak punya rekam jejak melakukan kekerasan. Kami juga tidak punya rekam jejak masalah korupsi. Jokowi Amin akan pertaruhkan jabatan dan reputasi dan akan kami gunakan semua kewenangan yang kami miliki untuk perbaikan bangsa ini. Bisa dilanjutkan, Pak? Masih ada waktunya? Cukup. Ada hal-hal positif yang harus diapresiasi dari pasangan lawan debat malam ini? Cukup. Tidak akan dimanfaatkan, silakan paslon 01. Cukup? Baik, silakan Imam. Selanjutnya, kesempatan berikutnya kami berikan pada paslon nomor 02 untuk menyampaikan pernyataan penutup yang bernuansa menyejukkan, termasuk apresiasi kepada paslon lainnya selama debat berlangsung. Elaborasi dua pesan utama yaitu damai dan positif. Waktu 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Saudara-saudara sekalian, kepastian hukum, penegakan hukum, institusi hukum, terutama hakim, jaksa, dan polisi adalah prasyarat bagi suatu negara yang berhasil. Untuk itu, kami apabila menerima mandat dari rakyat, hal ini yang akan kami perkuat, hal ini akan kami perbaiki. Terutama, kami akan bicara realistis. Untuk orang supaya kuat, supaya tidak korup, ini yang harus kita bangun penyelesaiannya. Jadi yang kami ingin adalah bicara penyelesaian akar masalah. Kita tidak mau cari kesalahan kecil-kecil ini, atau kita mau mengatakan ini salah, itu salah, siapa yang salah, tidak. Kami melihat ini persoalan bangsa, kami ingin menyelesaikan akar masalah. Karena itu, kami bertekad untuk menghentikan kebocoran. Kami bertekad menaikkan tax ratio. Kami yakin negara ini sangat-sangat kaya, tapi terjadi kebocoran kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Ini bukan salah siapa saja, ini salah kita bersama sebagai bangsa, dan ini kesalahan elit yang membiarkan ini sudah puluhan tahun. Kita mau cari masalah jalan keluarnya. Kita perbaiki, kita lipat gandakan gaji-gaji hakim, jaksa, dan polisi, dan dengan demikian kita berharap akan ada lembaga hakim, lembaga polisi, lembaga jaksa yang working, it's floating, dude. This is definitely gonna work. It's like a family of whales. Holy shit! What's up, guys? So today we're gonna be doing a crazy video. I'm gonna be mailing myself by ocean to the States. Right now we're in Canada, guys, right across the river. You can't even see. Spesial
akhir debat pertama Capres-Cawapres 2019. Masih akan ada 4 debat lagi yang diselenggarakan oleh KPU dan semoga debat perdana ini mampu membantu memantapkan pilihan Anda. Pilihan rasional dengan tetap menghormati perbedaan yang ada. Jangan sampai perbedaan mencabik-cabik dan melemahkan kita sendiri. Untuk Anda, khususnya warganet, ada kutipan dari seorang teman pegiat media sosial yang baru saja berpulang. Media sosial itu ibarat jendela kecil untuk menafsir siapa kita. Rawatlah demi masa depan yang lebih baik. Bijaksanalah menggunakan jari-jari Anda. Saya Ira Kusno. Dan saya Imam Priyono. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga untuk seluruh tim pendukung paslon yang penuh semangat namun tetap terkendali mengikuti debat pertama ini. Ingat, suara Anda sangat berharga untuk turut menentukan masa depan Indonesia. Baik, dan selanjutnya mari kita sambut bintang radio RRI yang cantik, suaranya sangat dan khas juga Papua. Khas Papua. Kita sambut Dorcas. Ya. Ingat, gunakan hak pilih Anda karena Indonesia adalah rumah kita. Tepuk tangan untuk Dorcas. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini punya kita sendiri. Bro, udah oke belum? Udah oke belum? Bro, udah oke belum? Bro, harganya masih belum oke juga. Jadi liburan nggak sih? Jadi di kanal Prabowo Sandiaga Uno. Warganet juga bisa bergabung bersama dengan kami mention akun Twitter kami di @news_trans7 dan @trans7, termasuk juga di Instagram @news_trans7 dan @officialtrans7. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita lihat dulu apa kira-kira komentar dari netizen tadi setelah menyaksikan perdebatan antara paslon dari Capres dan Cawapres. Kita bisa lihat ini dari Twitter @VediaMonica. Apa yang bisa diharapkan memang dari sebuah debat yang sudah ada kisi-kisinya? Garing. Memang lumayan garing kalau kita mau mengakui. Sultan Fikri 21. Terkadang kita terlalu dibutakan oleh janji-janji kosong, apalagi menjanjikan